Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal. Di sini ya, kita geser dulu. Nah, latihan soal relasi dan fungsi. Nah, di sini ini adalah video part 1, nanti mungkin ada video part 2 dan selanjutnya. Gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Saya geser dulu ya. Oke. Nah, ini soal yang pertama. Apabila A itu adalah bilangan cacah, himpunan bilangan cacah, bilangan cacahnya itu maunya genap, kurang dari 5 di sini ya. Dan B, bilangan prima antara 10 dan 20, itu adalah himpunan yang B. Maka banyak anggota A dikali B adalah, Oke, seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu himpunan A itu terdiri dari apa aja. Nah, di sini kan bilangan cacah ya. Berarti bilangan cacah bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Sementara kalau bilangan asli dimulai dari angka 1. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu masuk ke dalam bilangan cacah. Sementara untuk yang bilangan asli itu mulai dari angka 1. Seperti itu ya. Lalu di sini bilangan cacah genap kurang dari 5. Berarti kan genapnya itu 2 dan 4. Seperti itu ya. Selanjutnya, itu kan yang A, himpunan A, lalu himpunan B-nya. Nah, di sini yang B-nya itu adalah bilangan prima antara 10 dan 20. Prima apa sih, Bu? Prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Jadi faktornya itu adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, kalau 10 kan itu misalkan nih setelah 10. Soalnya kenapa di sini dia mintanya di antara. Nah, kalau misalkan dia di antara berarti mulai 11, 12 sampai 19. Kenapa? Karena di antara 10 dan 20. Nah, jadi bilangan primanya itu adalah 11, 13, 17, dan 19. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya gimana sih, Bu? Nih kok masuk ke dalam bilangan prima? Nah, di sini jadi 11 itu kan cuma bisa dibagi 11 dan 1. Berarti dia memiliki 2 faktor. Lalu 13 juga sama, memiliki 2 faktor. Apa aja faktornya? Faktornya itu adalah 1 dan 13. Berarti angka itu sendiri gitu ya. Bu, kalau 15 kenapa nggak masuk? Kenapa? Karena dia bisa dibagi 1, bagi 3, dan bagi 5 juga 15. Seperti itu. Nah, di sini maka banyak anggota A kali B. Nah, banyaknya anggota kita bisa notasikan dengan N, lalu dalam kurung A dikali B gitu ya. N-nya N kecil ya, ini karena autocorrect kita ganti. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini yang A itu kan ada 2, berarti di sini 2. Dikali, di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi jawaban yang soal pertama ini adalah 8. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3, kedua maksudnya. Diagram kartesius berikut yang merupakan pemetaan dari A ke B. Oke. Kita pakai ini aja. Nah, oke. Ini gambar yang pertama, ini merupakan pemetaan. Kenapa? Karena dia itu tidak terjadi pengulangan. Bu, maksudnya pengulangan gimana? Nanti kita lihat. Nah, lalu yang 2 juga merupakan pemetaan. Kenapa? Karena tadi tidak terjadi pengulangan. Lah, yang ketiga gimana, Bu? Nah, kalau untuk yang ketiga, dia terjadi pengulangan. Kenapa? Nomor 3 ini ya. 3 ini tidak terjadi pengulangan. Jadi ini masuk ke dalam fungsi. Nah, yang keempat nih, terjadi pengulangan. Oke, kita besarin dulu ya. Maksudnya pengulangan dan tidak pengulangan itu seperti apa?
Oke, ini diperbesar. Nah, kita pindahin dulu. Oke. Nah, ini soalnya kalau misalkan dia terjadi pengulangan, ini dia gambarnya seperti ini nih. Jadi, misalkan kita di sini taruh angka 1, kita taruh angka 2 dan angka 3 misalkan. Angka 1 memiliki teman ke atas di sumbu Y yang positif, misalkan di sini. Lalu juga dia punya teman di bagian sumbu Y negatif di sini. Lalu yang 2 juga sama, dia punya teman di sumbu Y positif. Dan juga punya teman di sumbu Y negatif. Seperti itu. Jadi kenapa yang nomor 4 ini tidak termasuk ke dalam fungsi? Ini kan dia mintanya pemetaan. Pemetaan itu disebut juga fungsi gitu ya. Nah, kalau misalkan yang 1, misalkan di sini saya taruh angka 1, 2 misalkan. Ini dia cuma punya teman di sumbu Y positif. Dan 2 juga dia punya teman di sumbu Y positif. Seperti itu. Jadi kenapa tadi nomor 4 tidak termasuk? Karena dia punya teman baik di sumbu Y negatif ataupun di positif. Bu, kalau misalkan positif dua-duanya boleh nggak masuk ke dalam pemetaan? Tidak. Jadi misalkan nih, ini nanti ada lagi garisnya saya geser misalkan seperti ini. Nah, misalkan kayak gini. Dia sama-sama punya teman di sumbu Y positif. Baik hal juga kalau misalkan kita taruh nih grafiknya di sini. Nah, ini juga sama. Dia punya teman di sumbu Y negatif. Kan syarat untuk pemetaan itu hanya memiliki satu teman atau satu relasi. Seperti itu ya. Nah, ini dia punya satu nih, kayak gini. Sekarang kita lihat yang 2. Ini misalkan min 2, ini min 1, ini 1, ini 2. Nah, dia punya teman di sini kan cuma 1 ya, di sumbu Y positif. Lalu juga yang 1 juga dia punya teman di sumbu Y positif. Begitu juga untuk 1 dan 2 memiliki teman di sumbu Y positif. Bu, kalau misalkan dia ke bawah gimana? Misalkan kayak gini. Misalkan kayak gini. Terus ini ke sini, ini ke sini. Ini juga termasuk ke dalam pemetaan. Kenapa? Karena dia punya teman di sumbu Y positif. Kalau ini sumbu Y negatif maksudnya ya. Kalau yang tadi kan dia ada di sumbu Y positif. Seperti itu. Lalu yang nomor 3 kenapa Bu masuk ke dalam pemetaan? Ya, jadi ini kalau misalkan nanti di kelas 9 kalian belajar mengenai fungsi kuadrat. Nah, ini adalah grafik fungsi kuadrat. Jadi kalau misalkan kita tarik di sini angka 1, 2, dan 3, sama, dia cuma punya teman 1 di sini. Misalkan 1 di sini. Lalu di sini. Sama ini juga nih. Nah, itu dia cuma punya teman 1 baik di sumbu Y positif maupun di sumbu Y negatif. Seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 4. Pada pemetaan, fungsinya itu rumusnya x kuadrat min 3x bayangan dari min 4 adalah. Oke, kita pakai AutoChat di sini ya namanya. Oke, nah di situ kan rumusnya fx. Ini dalam kurung begini juga nggak apa-apa ya, sama aja. Fx sama dengan, oh ini harus begini ya. Nah, kalian bisa ngetik matematika itu menggunakan insert equation. Jadi kalau misalkan nyari di sini insert lalu di sini equation. Tapi Ibu udah simpen di sini supaya lebih mudah nyarinya. Oke. Nah, jadi dia nanti tulisannya agak beda nih, sesuai dengan tulisan matematika seperti biasa ya. Oke. Nah, kayak gitu, itu yang benar. Nah, di sini kan x kuadrat. Kita lihat lagi di equation-nya. Ini di desain. Lalu nanti script itu untuk nanti kamu mau pakai pangkat atau nanti misalkan x1, x2 itu juga bisa. Jadi di sini x, di sini kuadrat dikurang 3x. Seperti itu ya. Nah, dia mau bayangan dari f min 4. Nah, berarti nanti di sini x-nya diganti dengan min 4. Jadi di sini f dalam kurung min 4. Jadi x-nya diganti dengan min 4.
sama dengan, ini kan dia maunya kuadrat, berarti kita kurungin dulu nih. Kita buat script dulu, lalu kita buat kurung. Di sini min 4, di sini kuadrat. Terus dikurang 3 dikali min 4. Seperti itu ya. Nah, sudah seperti ini gimana Bu? Langsung aja dihitung gitu ya. Jadi sama dengan min 4 kuadrat kan jadi 16 ya. Min 4 kali min 4 jadi 16. Lalu min 3 dikali min 4 sekarang. Berarti plus 12. Seperti itu. Berarti nanti 16 ditambah 12 itu 28. Oke, seperti itu soalnya masih mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Rumus fungsi f adalah fx sama dengan 3x min 2. Jika fa itu sama dengan 10, maka nilai a-nya adalah. Oke. Jadi di sini kita bikin dulu rumus fungsinya lagi seperti tadi. Fx sama dengan 3x min 2. Nah, di sini kan mintanya FA, bukan FX. Berarti yang tadinya X diganti dengan A. Sama halnya seperti tadi. Kita tadi kan soal sebelumnya ini F min 4. Jadi, F min 4 sama dengan X-nya diganti dengan min 4. Seperti itu. Lalu, di sini dia mintanya FA. Berarti kita sesuaikan aja dengan maunya soal. FA sama dengan, berarti kan X-nya diganti A, berarti 3A min 2. Ini hasilnya dari soal, hasil dari FA itu adalah 10. Jadi di sini tambahin lagi sama dengan 10. Bu, kalau udah kayak gini gimana? Berarti kita bisa pindah ruaskan. Jadi nanti ini kan kita tulis dulu ya, 3A. Karena min 2-nya harus pindah, jadi nanti 10 karena min 2 pindah jadi plus 2. Seperti ini. Lalu nanti bawahnya lagi kita jumlahkan 10 tambah 2-nya. Berarti kan 12. Nah, nanti kita akan dapatkan A-nya itu berapa gitu. A sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? Itu 4. Jadi nanti nilai A-nya yang memenuhi itu adalah angka 4 di situ ya. Oke, semoga mudah dipahami. Kita lanjut. Oh, ini sama ya, soalnya seperti tadi ya. Kita lanjut aja dulu. Banyak pemetaan dari A. Himpunan A-nya itu adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Dan himpunan B-nya itu adalah faktor prima dari 18. Oke. Kita tulis dulu. Apa aja itu pemetaannya. Nah, di sini A sama dengan nah kalau misalkan untuk menentukan himpunan, kita bisa menggunakan kurung seperti ini. Ini namanya kurung kurawal, ya. Nah, himpunan A bilangan ganjil kurang dari 10, berarti 1, 3, 5, 7. Seperti itu ya. Lalu yang B-nya sama dengan faktor prima dari 18. Berarti kan 18 itu bisa dibagi berapa aja? Nah, kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, bisa dibagi 9, dan bisa dibagi 18 ya. Tapi karena faktor prima, dia mintanya faktor yang merupakan bilangan prima. Jadi di sini hanya 2 dan 3. Tadi kan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Angka selain itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, jadi cukup sampai sini aja. Kalau banyak pemetaan dari A ke B, nah berarti nanti nulisnya kayak gini nih. N A. Lalu kita pakai di sini aksen atau bukan ya? Coba kita lihat dulu. Oh, nggak ada, berarti di sini aja. Ini kita pakai tanda panah NA ke NB gitu ya. Rumusnya itu jadi sama dengan kita pakai script. Nah, jadi di sini NB pangkat NA.
Nah, seperti itu. Nah, NB-nya itu apa, Bu? NB itu adalah banyaknya himpunan B. Nah, tadi kan himpunan B itu ada 2. Berarti nanti di sini sama dengan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Ya, seperti itu. 4-nya dari mana, Bu? NA. Di sini ada 4 anggota ya. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 5, 7 ya. Lalu 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Suatu pemetaan dirumuskan dengan GX sama dengan PX plus 5. Jika G3 sama dengan min 1, maka nilai P-nya. Oke, kita tulis lagi. Ini kita copy paste aja ya, biar cepat. Oke, ini kita ubah ukuran fontnya ya. Oke, segini. Nah, di sini GX sama dengan PX plus 5. Nah, ketika G3 hasilnya maunya itu adalah min 1. Berarti sama kayak tadi. Kalau tadi, Bu, kok F? Sekarang kenapa G? Itu sama aja ya. Jadi di dalam fungsi itu ada fungsi G, ada fungsi F, ada fungsi H nanti. Jadi kalau Ibu bilang Fx, Gx, atau Hx itu juga sama hasil. Maksudnya adalah rumus fungsi. Seperti itu ya. Di sini maunya G3. Berarti X-nya diganti dengan 3. Berarti 3P plus 5. Seperti itu. Dia mau hasilnya adalah min 1. Nah, berarti kita tinggal pindah ruaskan. 3P sama dengan min 1 min 5. Seperti itu. Lalu berarti kan 3P sama dengan min 6. Nah, berarti nanti P-nya sama dengan min 6 bagi 3. P sama dengan min 6 dibagi 3. Berarti hasilnya adalah min 2. Jadi nanti kalau ditanya nilai P, hasilnya adalah min 2. Seperti itu ya. Oke, 3 soal terakhir kita masuk. Oh, enggak. 2 doang ya. Tinggal 2 lagi. Oke, manakah hubungan berikut yang termasuk ke dalam relasi atau fungsi? Oke, kita lihat. Kita kasih tanda aja. Nah, nama ibu kota negara. Contoh, misalkan, ibu kota negara Indonesia, ya Jakarta. Ibu kota negara Tokyo, Jepang itu adalah Tokyo. Atau ibu kota negara Inggris itu London. Seperti itu. Berarti itu kan dia nggak mungkin punya ada 2 ya. Nggak mungkin dia punya 2 ibu kota negara. Berarti dia cuma punya 1. Berarti kalau misalkan dia punya 1, masuknya ke dalam fungsi. Atau gini aja deh, biar ini ya, biar rapi. Nah, di sini. Ini adalah fungsi gitu ya. Kita geser. Teman satu sekolah. Nah, kalau teman satu sekolah itu kan biasanya kamu nggak cuma punya 1 teman. Misalkan dari teman sekelas aja udah ada mungkin sekitar 20-30 teman. Walaupun mungkin kalian nggak dekat, tapi kan statusnya tetap teman ya. Nah, berarti itu masuknya ke dalam relasi. Kenapa? Karena kamu nggak punya cuma 1. Kamu punya banyak teman, lebih dari 1. Berarti itu masuk ke dalam relasi. Nah, sekarang kurang dari. Itu masuk ke dalam relasi atau fungsi gitu ya. Nah, kalau kurang dari masuk ke dalam relasi. Kenapa? Contoh, misalkan ada angka 5. 5 kurang dari 6. Kurang dari 7, kurang dari 8. Seperti itu ya. Jadi 5 itu kurang dari, atau kalau misalkan lebih kecil dari, berarti sama aja tuh. 6, 7, 8. Seperti itu ya. Selanjutnya, 1 kurangnya dari. Nah, kalau 1 kurangnya dari, itu masuk ke dalam fungsi. Kenapa? Misalkan 3 itu 1 kurangnya dari 4. Oke? Berarti Bu, kalau 1 lebihnya dari gimana? Kalau 1 lebihnya dari sama, dia masuk ke dalam fungsi. Karena dia cuma punya 1 angka atau 1 teman yang menjadikan dia itu 1 kurangnya dari atau 1 lebihnya dari. Seperti itu.
Lebih dari, berarti misalkan 5 lebih dari 1, 5 lebih dari 2, 5 lebih dari 3, dan 4. Berarti masuk ke dalam relasi. Nah, 2 lebihnya dari, sama dong kayak 1 kurangnya dari, berarti masuknya ke dalam fungsi. Seperti itu. Kuadrat dari juga dia cuma punya satu angka ya, misalkan 16 kuadrat dari 5 atau 25 kuadrat dari 5 gitu ya. Tadi 4 ya, maksudnya 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5, dan seterusnya. Dia cuma punya satu, berarti pasti fungsi. Nah, faktor dari itu masuk ke dalam relasi. Contoh, misalkan faktor dari 4 itu bisa 1, bisa 2, bisa 4. Itu ada 3 tuh malah ya. Harusnya ada 3. Nah, kalau misalkan 10 misalkan 1, 2, 5, 10 itu malah ada 4. Nah, berarti dia masuk ke dalam relasi. Oke, kita masuk soal terakhir. Diketahui pemetaan fx itu 9 min x kuadrat jika domain f itu adalah x di mana x. Nah, ini cara bacanya ya. X di mana x kurang dari sama dengan 4, x anggota yang ini nih, yang kayak E itu adalah anggota bilangan asli. Maka daerah hasilnya, oke. Oke, kita kopas. Sini. Oke, nanti kita perbesar ya ukurannya. Nah, di sini maunya x kurang dari sama dengan 4. X adalah anggota bilangan asli katanya. Nah, berarti kita kecilin aja ya. Nah, jadi nanti ini boleh ya kita ganti dengan dalam kurung, juga boleh-boleh aja, sama aja ya. Nah, di sini x di mana x anggota bilangan asli yang kurang dari sama dengan 4. Nah, anggota bilangan asli kan tadi sudah Ibu bilang ya di awal itu ada 1, 2, 3. Nah, kalau di sini dia di bawah ada sama dengannya, berarti 4-nya ikut. Berarti kita harus cari, nah di sini bawahnya ada F1 sesuai dengan ininya ya. Ini namanya batasan ya. F1, lalu kita cari juga F2 dan satu lagi, dua lagi ya, F3, dan satu lagi kita harus mencari F4. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ketika F1 berarti X diganti dengan 1 gitu aja ya, gampang ya. Oke, jadi 9 min 1 kuadrat, tapi satunya harus di dalam kurung. Nah, 1 kuadrat. Harusnya di sini ya. Nah, sini 1 kuadrat. Nah, yang ini satu belakangnya kita hapus aja. Nah, itu kayak gitu. Sama halnya dengan yang bawahnya. Ini kita kopas aja ya, biar cepet ya. Oke. Ini kita ganti nanti ya angka satunya dengan angka-angka lainnya yang diminta sama soal. Berarti di sini, ini 1 udah benar. Lalu di sini 2. Lalu di sini adalah 3. Lalu ini adalah 4. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kan berarti 9 dikurang 1 kuadrat. 1 kuadrat itu adalah 1 ya, berarti 9 dikurang 1. Jadi di sini kenapa Ibu kurungin? Karena ini permintaan soal. Dia di sini pengennya minus dan lalu dikuadratkan gitu ya. Jadi 9 kurang 1 itu sama dengan 8. Gitu. Ini untuk yang F1. Lalu untuk yang F2 berarti 9 dikurang 4. Hasilnya adalah 5. Lalu di bawahnya 9 dikurang 3/2 kan 9 ya. Berarti 9 kurang 9 itu adalah
0. Bukan kosong ya, harusnya dibacanya adalah 0. Kalau kosong itu nggak ada isinya, tapi kalau 0 itu ada isinya gitu ya, kurang lebihnya. Biar kalian lebih mengerti aja. Oke, berarti di sini 9 dikurang 16 itu adalah min 7. Oke, seperti itu. Nanti kita bikin. Ini kan minta daerah hasilnya atau range-nya. Berarti nanti di sini FF range fungsi itu adalah min 7. Kita dari yang paling kecil ya, min 7, 0, 5, dan 8. Seperti itu. Oke, ini sudah selesai semua soal kita bahas. Kurang lebih ada 9 soal ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan videonya untuk part-part selanjutnya di video juga selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.